Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu pengawas. Perkenalkan, nama saya Martin Siswanto Samosir, guru agama Kristen SMK Negeri 1 Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dan saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru batch 1 dalam jabatan di Kementerian Agama pada LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atau IAKN Tarutung, dengan nomor peserta 1020 92 83 18 9001 dan NIM 250 60 17 44. Pada video ini saya akan mempersembahkan praktek video pembelajaran saya pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 di kelas 11 MPLB 2 dengan materi komunikasi keluarga, dan saya menerapkan pembelajaran saya dengan problem based learning. Semoga video ini memberikan gambaran bagaimana saya membangun komunikasi yang aktif, bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Sebelum saya akhiri dari video perkenalan diri saya ini, saya akan buatkan kata-kata yang menarik. Taburlah benih kebaikan setiap hari dalam hidup kita, maka kita akan menuai kebaikan itu sendiri dalam hidup kita. Saya akhiri dengan kata shalom dan selamat beraktivitas. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, luar biasa hari ini kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini Bapak ingin sapa Tuhan semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi pembelajaran kita, alangkah baiknya kita hari ini berdoa, bernyanyi dulu, berdoa, habis itu membaca Alkitab. Nah, doa ini langsung akan dipimpin oleh ketua kelas yang dipimpin oleh Julianti Manihuru. Kepada anak Bapak Julianti Manihuru, saya persilakan ke depan untuk memimpin kita di dalam doa sebelum kita mengikuti proses pembelajaran. Silakan. Mari kita angkat lagu pujian. Dibuka Alkitabnya. Di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca secara berganti. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan perbuatan yang agung bagi Allah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu. Terlebih kehadiran anak Bapak saat ini yang hadir, Julianti Manihuru, Adik Pak. Yohana Sirait, Joshua Manaru, Aduh Pak. Parni,
Juwita Termbolon, Esther Sidorus, Risma Tarigan. Tidak ada yang tidak hadir kan? Semua hadir? Mantap, tepuk tangan. Hari ini Bapak akan mengecek setiap perapian kita. Sebelum kita mulai lagi pembelajaran kita, saya akan cek kerapian kita masing-masing. Coba semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Udah rapi atau belum? Semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Dan kursinya dirapikan. Kursinya dirapikan. Mejanya dirapikan. Udah? Tes dulu ya. Coba bangkit berdiri. Coba saya akan tes emosinya. Udah? Kalau Bapak bilang pagi, lebih kencangnya pagi. Kalau Bapak bilang spirit, lebih kencangnya juga bilang spirit. Pagi. 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 Spirit. Spirit. Oke. Silakan duduk. Oke, baik. Oke, baik. Hari ini sebelum saya sampaikan materi kita, Bapak akan tunjukkan materi yang akan kita berikan hari ini. Materi hari ini yaitu tentang komunikasi keluarga. Tapi sebelum saya sampaikan materi hari ini kepada kita, bahwasanya saya akan sampaikan tentang yang namanya tujuan pembelajaran kita. Materi kita tentang komunikasi keluar. Sekali lagi, komunikasi keluar. Baik. Ini bahan Alkitabnya ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita, nah ada pertanyaan yang sangat baik kepada kita semuanya, yaitu pertanyaan pemantik. Pertama itu, nah bagaimana pentingnya komunikasi yang efektif dalam keluarga? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi dalam keluarga? Oke. Yang ketiga, bagaimana keterampilan komunikasi yang baik yang dapat dikembangkan dalam keluarga? Sekali lagi, bagaimana keterampilan komunikasi yang baik dapat dikembangkan dalam keluarga? Ini pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaan pemantik kita yang akan kita pelajari hari ini. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mendesain komunikasi dalam keluarga. Sekali lagi, mendesain komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi. Sekali lagi, mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam Komunikasi. Yang ketiga, membuat kalimat ajakan. Artinya nanti ada kalimat yang boleh mengajak kita untuk memberikan respon. Bagaimana caranya membangun komunikasi keluarga lewat nanti anak-anak Bapak, anak-anakku, lewat video yang akan kita tayangkan hari ini dan juga materi yang akan kita tayangkan hari ini. Yang keempat, yaitu siswa dapat menuliskan karangan singkat. Yang kelima, siswa dapat menyampaikan hasil analisis mereka melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, inilah nanti yang boleh akan kita pelajari hari ini. Siswa dapat menyampaikan hasil analisis anak-anak kami, anak-anakku saat ini yang akan kita lakukan melalui diskusi kelompok. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran, saya ingin memacu semangat kalian, semangat anak-anakku semuanya lewat ice breaking. Oke, baik. Ice breakingnya hari ininya, clue-nya itu P
pen. Boom, clap, pen. Boom, clap, pen. Tahu? Sudah paham kan? Boom, clap, pen. Semuanya bang seperti ini. Nah, oke, ini pulpennya. Ini pulpennya. Oke. Boom. Boom. Pen. Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Boom. Clap. 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 Boom. 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 Clap. Pen. Oke, baik. Siapa mulanya? Oke, baik. Tepuk tangan. Hari ini anak-anakku, inilah kelompoknya. Inilah kelompoknya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, inilah kelompoknya. Artinya kelompok bunga, kelompok melati, kelompok patung, dan kelompok mawar. Kalian ini kelompok mawar. Kelompok mawar itu adalah kelompok satu. Kelompok mawar itu adalah kelompok satu. Kelompok dua adalah kelompok bunga. Kelompok tiga melati. Kelompok empat patung. Oke, baik. Pernah dengar kata pengertian komunikasi keluarga? Pernah dengar komunikasi keluarga? Nah, materi kita hari ini adalah pengertian komunikasi keluarga. Ayo, siapa yang tahu komunikasi? Berbicara. Ada yang tahu lagi? Siapa yang tahu tentang komunikasi? Berinteraksi. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, siapa? Ada lagi? Komunikasi? Tidak ada. Menyampaikan kata. Oke. Saya ingin tanya sama anak bapak, dalam komunikasi keluarga kita baik atau tidak? Baik. Baik atau tidak? Baik. Yakin? Oke, bagus. Oke. Nah, pengertian komunikasi keluarga, Pak. Pengertian komunikasi keluarga itu apa? Kita lihat. Komunikasi adalah sebuah proses di antara dua orang, betul? Betul? Kan nggak mungkin satu orang kalian ngomong macam orang yang lain, kan itu harus ada dua orang atau lebih. Kalau sudah dikatakan dua orang atau lebih, berarti adalah yang dikatakan tadi menyampaikan kata, ya kan? Baru apa lagi? Berinteraksi. Artinya kita boleh berinteraksi dengan sesama. Nah itu. Oke. Atau yang lebih yang sedang berbagi pemahaman. Ya kan? Berbagi tentang pemahaman. Lanjut. Ayo, siapa ini yang tahu tentang pemikiran? Yang tahu tentang pemikiran itu siapa yang tahu? Ayo. Pemikiran, berbagi pemikiran. Hah? Curhat. Oh, Risma langsung curhat-curhatan hati. Boleh? Bolehkah itu, Pak? Boleh saja. Curhat. Kalau pemikiran kita, contoh, kalau pemikiran kita sudah penat, ya kan? Ada itu kan guru. Kalau pemikiran kita sudah penat, berarti kita berbagi pemikiran dengan orang lain. Siapa itu orang lain yang bisa kita percaya? Contoh, antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, antara Julianti dengan Esther, contohnya. Bolehkah saling bercerita? Boleh. Bolehkah saling bercerita, bertukar pikiran? Boleh. Ya kan? Oke, baik. Juga gagasan. Apa itu gagasan? Pendapat. Pendapatku seperti ini. Kadang orang kalau mengungkapkan yang namanya dalam satu gagasannya, ada yang bisa diterima atau tidak diterima. Kalaupun tidak diterima, mantap, berarti gagasan kita baik.
Oke, baik. Selanjutnya, yang di dalamnya setiap orang saling memberi dan menerima informasi. Nah, informasi. Prosesnya seperti apa, Pak? Prosesnya seperti telah disampaikan di atas, bisa berlangsung dengan kontak mata. Tahu kontak mata? Tahu kontak mata? Bertatap langsung. Kan ada rupanya kalau kita bertatap mata, enggak bertatapan muka, enggak kan? Harus bertatapan mah. Contoh, panik sama Pindan, nggak mungkin bicara kata mata. Bisa lagi kayak gini? Kan nggak bisa kan? Oke, baik. Selanjutnya di atas berlangsung dengan kontak mata, gestur atau bahasa tubuh dan berbagai model yang disepakati oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Minta kamu. Aku sayang sekali sama pacarku. Pak, lagi ya. Aku bahagia ketika bisa membahagiakan pacarku. Tapi ayahku, dia tidak pernah membuat aku bahagia. Ayahku tidak pernah melihatku bahagia. Sampai dicermati ya. Coba. Sebelum saya akan bagikan LKPD, saya tanya sama kalian, apa yang terjadi dalam video? Hah? Pertobatan. Tunjuk tangan. Coba. Bagi begini. Apa yang terjadi dalam video? Pertobatan, Pak. Pertobatan. Pertobatan siapa? Anak gadis itu Anak gadis itu. Kenapa anak gadis tersebut? durhaka kepada bapaknya, Apa? durhaka kepada ayahnya. Durhaka kepada anak ayahnya. Selanjutnya Dia bertobat dan dia bertobat dan mengurus ayahnya. mengurus ayahnya dengan baik. Oke, aplaus. Ada lagi? Coba. Kaki berdiri. Ulang, kuat. Menyesali kesalahan si anak tersebut di masa. Kenapa kesalahan anak tersebut? Dia tidak bersyukur kepada hidupnya. Itu aja. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi? Apa yang terjadi dalam video itu? Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada,
Bapak akan bagikan LKPD. Tadi sudah saya bagi 2 meja. Bapak akan bagikan LKPD. Bapak ingin bertanya sama kalian dan kalian jawab di sini. Habis nanti dijawab, baru kita akan tampilkan hasil jawabannya tadi, presentasinya. Oke? Oke? Bisa? Bisa? Oke, baik. Silakan jawab. Ayo, tuliskan jawabannya. Kerjasama yang baik. Apa yang terjadi tadi dalam video itu? Sesuai dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan dalam kelas. Ayo. Dalam lembar kerja peserta didik tadi. Ayo silakan. Come on. Silakan bekerja. Ayo. Ayo. Silakan jawab. Ayo, tuliskan jawabannya. Kerjasama yang baik. Apa yang terjadi tadi dalam video itu? Sesuai dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan dalam kelas. Ayo. Dalam lembar kerja peserta didik tadi. Ayo silakan, come on. Silakan bekerja. Ayo. Ayo. Selama bekerja, tuliskan 3 poin saja. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami yang akan dibacakan oleh silakan. Kuat. Pertanyaannya adalah ceritakan singkat tentang video tersebut. Ya. Video tersebut bercerita tentang seorang anak gadis yang tidak menghargai dan bersyukur dan hormat kepada ayahnya. Sampai ayahnya lalu ia mulai memperhatikan dan meneruskan. Pertanyaan yang kedua, Ya. tuliskanlah makna yang terkandung dalam video. Makna dari video tersebut adalah berkomunikasi dengan baik untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Ya. Menyayangi keluarga sebagai manusia. Ya. Dan bersedih terhadap apa yang telah Tuhan berikan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan anak tersebut pada ayahnya? Wah. Awalnya anak tersebut bersikap buruk kepada ayahnya. Setelah ia menyesali perbuatannya, dia mulai bersikap baik dan merawat ayahnya. Iya, bagus. Tepuk tangan. Kita akan melakukan ice breaking. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita akan melanjutkan ice breaking kita. Ice breaking selanjutnya coba berdiri. Hari ini kita sudah selesai materi pembelajaran kita. Kita percaya anak-anak Bapak semua harus semangat. Ya, harus semangat. Motivasi hari ini yang akan Bapak bagi sama kalian, kerjakanlah kebaikan sampai akhir hidupmu. Ya kan? Coba sekali lagi apa mau bilang? Kerjakanlah kebaikan sampai akhir hidupmu. Lakukanlah kebaikan sampai akhir hidupmu. Kemanapun kamu melangkah, kemanapun kamu berada, kerjakan itu. Jangan mudah lemah. Dengan setiap perkataan orang yang berkata-kata yang tidak baik tentang kita, dos, anak-anakku semua di sini, tetaplah berandalkan atau mengandalkan Tuhan. Jangan pernah biarkan jangan pernah buat perkataan orang lain itu menjatuhkan dirimu. Tapi buatlah
perkataan orang lain itu yang memotivasimu menjadi lebih baik ke depannya. Kalaupun perkataannya jelek, jangan pernah lawan. Tapi kalau perkataannya baik, lakukan perkataan yang baik itu untuk membangun, sama seperti pelajaran kita hari ini, membangun komunikasi keluar. Sekali lagi, membangun komunikasi keluar. Bapak utarakan sama kalian, motivasi sama kalian, teruslah berdoa di rumah. Jangan pernah berhenti berdoa. Berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Itu kesimpulan kita, materi kita hari ini tadi ya. Materi kita hari ini kita simpulkan, berkomunikasilah dengan sesama, dengan orang lain, dengan keluarga, dengan baik. Jangan jadi yang namanya tidak menghargai dalam sistem komunikasi. Demikian yang boleh saya sampaikan hari ini. Kita percaya Tuhanlah yang memberkati kita, bahkan Tuhanlah yang membimbing kita hari ini. Itu yang boleh saya sampaikan. Oke, baik. Itu yang boleh kita sampaikan. Sudah? Berdoa. Doa penutup yang akan dipimpin oleh Julianti Maniguru. Silakan ketua kelas, kami persilakan bernyanyi, habis itu berdoa. Nyanyinya apa Pak? Bapak engkau baik, Bapak engkau baik. Kita berdoa, ada baiknya kita berdoa. 2, 2, 3, ya. Keluarganya dan pekerjaannya Bapak. Terima kasih. Ini saja doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, balik. Silakan tutup bukunya, tutup bukunya semuanya. Dan hari ini mata pelajaran kita sudah selesai. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, dengan materi yang sebaik mungkin lagi. Demikian yang boleh kita sampaikan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk, kembali ke kelas masing-masing. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Manatu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Memberkati. Memberkati. Thank you. Memberkati. Memberkati. Thank you. Memberkati.